pinjol itu ilegal. Kita itu fintech P2P lending. Kalau kita bicara tentang keuangan, rata-rata orang tuh yang fokusnya itu apa produknya, gimana tujuannya. Padahal esensi dasarnya harus ngerti dulu hak dan kewajibannya apa. Hai Kredipal, balik lagi di Kredicast bersama saya Indina. Kredicast itu adalah podcast yang jadi bagian dari Generasi Jempolan, sebuah inisiasi edukasi literasi digital dan literasi keuangan dari Kredivo. Nah, topik-topik yang dibahas tuh finansial santai-santai lah ya, tipis-tipis. Nah, hari ini tuh kita mau bahas tentang hal yang penting banget, yaitu hak dan kewajiban dari konsumen fintech. Jadi bukan hanya untuk Kredipal ya, jadi semua pengguna fintech atau layanan finansial teknologi di luar sana, ayo merapat supaya kita terbebas dari jebakan zonk ya gitu. Oke, hari ini kita sudah ada satu narasumber yang sangat terpercaya, yang sangat kompeten untuk membahas topik kita hari ini. Selamat pagi Mbak Yasmin. Pagi Mbak Indina, apa kabar? Thank you udah datang. Aku baik. Apa kabar Mbak Yasmin? Baik, semangat dan senang bisa hadir di sini karena ketemu sama teman-teman dari Generasi Jempolan. Betul. Teman-teman Kredipal. Thank you for having us. Thank you Mbak Yasmin udah di sini. Mbak Yasmin ini adalah Direktur Eksekutif dari AFPI. AFPI itu apa sih? Mbak Yasmin mungkin bisa perkenalan dulu. Sebenarnya AFPI itu apa Mbak dan role-nya tuh seperti apa? Oke, jadi AFPI itu singkatan ya teman-teman Kredipal, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi kami itu hadir ditunjuk resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengampu kami, itu untuk mewadahi seluruh platform fintech P2P lending yang legal dan berizin di Indonesia. Ada 101 anggota fintech peer-to-peer lending yang legal dan berizin, itu di bawah kami semua, jadi anggota kami. Dan kami juga punya member ekosistem pendukung, jadi ada banking di situ, ada credit scoring, ada penyedia jasa penagihan, macam-macam, jumlahnya 67. Itu untuk mendukung ekosistem industri fintech P2P lending ini berjalan dengan baik dan tumbuh dengan benar. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi kami hadir ini untuk semua stakeholdernya semua, terutama masyarakat umum juga, karena kami hadir dengan misinya tuh kami punya 3 misi Mbak, literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Makanya begitu Mbak Indina undang ke sini, kami semangat karena mendukung 3 misi tersebut. Iya berarti pas banget ya hari pas ini banget. Kita membahas tentang hak dan kewajiban dan mungkin Mbak Yasmin yang sehari-hari tuh bergulat dengan itu ya. Nah, kenapa sih topik ini tuh penting untuk dibahas Mbak Yasmin? Oke, iya. Karena kalau kita bicara tentang keuangan, rata-rata orang tuh yang fokusnya itu apa produknya gitu kan, sering banget kita dengar apa produknya, gimana tujuannya. Padahal esensi dasarnya harus ngerti dulu hak dan kewajibannya apa. Jadi waktu Mbak Indina menggulirkan ide ini, kami menyambut baik karena ini fundamental ya, jangan keburu salah jalan dulu padahal basicnya sendiri nggak tahu gitu. Jadi kita nanti mau bincang-bincang santai aja kan ini ya. Betul, santai. Santai tapi moga-moga berdaging. Betul. Jadi teman-teman ya yang mungkin sedang mempertimbangkan atau mungkin sekarang sebenarnya sudah pakai fintech. Nah, sebenarnya udah benar-benar paham belum sih hak dan kewajibannya? Karena benar tadi kata Bu Yasmin gitu. Banyak yang fokus ke produknya aja gitu ya. Kira-kira bunganya berapa, tenornya berapa, pinjamannya berapa besar gitu ya Mbak Yasmin. Dan atau gini deh, hak dan kewajibannya tuh apa memang sebenarnya? Benar. Mungkin aku izin jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Boleh ya? Nanti soalnya nggak bisa nanya langsung ke Kredipal, jadi nanya lewat dirimu. Kalau kita ngomong hak dan kewajiban di fintech P2P lending, menurutmu nih lebih duluan mana yang datangnya, hak atau kewajibannya? Maunya sih hak. Iya. Kewajiban lah harusnya. Kewajiban ya, ini udah cerdas nih Mbak Indina. Karena memang jadi gini, karena kita masuk ke nature-nya fintech P2P lending ya. Nature-nya fintech lending lah in general ya. Itu kan hadir menawarkan solusi yang mudah, cepat, ya kan? Karena nature-nya seperti itu, jadi sering sekali penggunanya itu menggunakannya untuk dana-dana yang sifatnya darurat. Sangat penting bersifat darurat dan urgent. Mungkin contoh-contoh ekstrim gitu ya, saat ada borrower perlu untuk misalnya kebutuhan rumah sakit, misalnya dia sakit untuk kebutuhan rumah sakit. Jadi karena dia harus urgent, yang difikirkan nih kadang-kadang hak duluan. Dilihat, oh iya saya kalau apply berarti saya dapat uang sekian secara cepat gitu kan, haknya duluan. Padahal sebenarnya ya Mbak, dalam aturan manapun nih, dalam kehidupan bernegara, kehidupan beragama, setiap hak itu pasti ada kewajibannya.
Dan kalau kita ngomong kewajiban, ini tes lagi nih. Cek ombak ke Mbak Indina lagi. Apa namanya? Kalau kita bicara soal kewajiban fintech P2P lending dari sisi penggunanya, yang ada di pikiran Mbak Indina apa kewajibannya? Harus bayar balik dong. Oke, bener banget. Most majority people mikirnya gitu, kewajiban apa? Harus bayar balik. Ya. Padahal sebenarnya banyak loh kewajiban, bahkan sebelum melakukan pembayaran, bahkan sebelum melakukan pinjaman. Saya boleh ceritain dikit nggak? Ya. Ya, biar teman-teman, ini kadang-kadang hal-hal simple. Hidup kita ini kadang-kadang jatuhnya di kerikil-kerikil yang kecil kan. Kalau kerikil yang gedenya udah kelihatan, bayar balik udah langsung kepikiran, gue bisa bayar balik apa enggak gitu. Tapi kerikil kecilnya nih yang kadang-kadang bikin kita jatuh ya. Mungkin kewajiban pertama nih ya Mbak Indina, harus masuk ke diri kita dulu, tolak ukur diri kita dulu. Saya yakin generasi jempolan udah biasa dengan financial planning ya. Jadi harus itu dulu sebelum minjem, pikirin dulu kira-kira ini pinjamannya ini sebenarnya produktif nggak untuk saya. Produktif itu definisinya banyak kan. Isinya pinjaman ini pinjaman baik nggak untuk saya, menghasilkan manfaat nggak untuk saya. Kalau tadi kita bicara dana darurat, benar-benar kepepet kalau nggak minjem, saya nggak bisa ini gitu. Ininya juga yang misalnya kalau tadi kita bicara life threatening atau yang apa, itu sah-sah aja. Tapi prinsip utama pinjaman itu kan harus dipikirkan bahwa itu soal likuiditas kan. Jadi kita akan punya uang nanti, sekarang belum punya, makanya kita minjam gitu. Jadi kita harus, kewajiban pertama kita harus bertolak ukur ke diri kita sendiri dulu nih. Pinjaman untuk apa? Kita memang punya kemampuan bayar apa enggak? Itu dulu tuh sebelum yang lain gitu kan. Setelah itu ada kewajiban kedua. Kewajiban kedua apa? Kita harus mengedukasi diri kita juga sebelum minjam. Orang itu baru buka handphone, buka ini sedikit, pop up muncul, banyak tawaran. Nah kita harus mengedukasi tawaran itu legit nggak, valid nggak, yang berizin dan diawasi OJK apa enggak. Karena sekarang sebenarnya toolsnya banyak Mbak Indina. Sering sekali, ini kan juga salah satu tools kan. Betul. Jadi toolsnya banyak, mengequip diri kita sendiri, mengedukasi diri kita sendiri untuk memastikan bahwa platform yang kita gunakan itu adalah platform yang legit. Itu kewajiban kedua. Jangan sampai kita kena masuk ke platform-platform yang ilegal. Karena ilegal itu nggak ada pengampunya. Nanti kalau terjerat pun mau ngadu itu udah jadi corrective action, udah terjadi gitu. Jadi harus itu dulu. Terus banyak step yang lainnya. Ketiga, setelah pastikan bahwa itu adalah pinjaman platform yang memang berizin, kita masuk ke ada terms and conditionnya. Sekarang semua platform itu udah ada toolsnya dan namanya Reply. Itu ringkasan produk dan layanan harus dibaca, harus dipahami betul terms and conditionnya apa, termasuk manfaat ekonominya seperti apa. Jadi kita pinjam misalnya 5 juta, berapa bunganya, berapa fee-nya, berapa dendanya kalau memang terjadi worst case scenario, itu harus dimengerti dulu. Setelah itu dimengerti, setuju, itu biasanya kalau kita fintech lending yang legal pasti ada perjanjiannya kan. Perjanjiannya dibaca betul-betul. Jadi jangan asal buru-buru accept, setuju gitu. Klik-klik kan? Pokoknya tahu dapat dikirim di rekening gitu ya. Iya, 15 menit klik udah semua. Ya. Jangan dong. Itu kalian punya kewajiban ke diri kita sendiri untuk memastikan bahwa yang kita alami itu benar ya. Barulah setelah itu semua. Nah, ada lagi satu lagi, Mbak. Pastikan kasih data-data yang benar. Gitu. Karena kan itu kewajiban juga Mbak ya? Kewajiban dong. Jangan sampai nanti kalau yang lucu-lucuannya kan kita pasti ada live detection ya kan, foto di kamera itu pasti kan juga kelihatan yang benar, yang proper gitu. Tapi yang juga paling harus juga penting, pastikan bahwa yang disampaikan itu benar. Misalnya pendapatan berapa? Karena kan fintech lending ini yang uniknya daripada lembaga jasa keuangan konvensional, kita bisa mengakomodasi tenaga kerja informal. Benar. Ya kan? Jadi bisa self declare Anda YouTuber misalnya dapat income-nya dari mana? Kan nggak ada tuh print statement dari perusahaan dapat segini-segini, itu nggak ada. Tapi kita bisa self declare kan. Nah, itu bisa diakomodasi kalau di fintech lending. Di lembaga jasa keuangan konvensional belum tentu, karena mereka ada pakemnya sendiri kan, harus ada disahkan sama HRD, harus macam-macam gitu. Ini lebih gampang, lebih mudah. Makanya kita perlu kejujuran si borrower. Jangan sampai misalnya income-nya X yang diakuinya X tambah Y, ya kan? Itu kenapa bisa menyesatkan nanti sendiri? Karena kebutuhannya akhirnya dia bilang, oh kalau X tambah Y sebenarnya bisa bayar dengan pinjaman segini. Tapi karena tadi digelembungkan, akhirnya begitu bayar bingung dari mana duitnya. Jadi harus jujur juga gitu ya. Baru setelah itu semua duitnya dapat di disburse, ingat jangan lupa dibayar tepat waktu.
Gitu kali. Nah ini banyak poin-poin yang menarik banget nih yang Mbak Yasmin udah bilang, dan itu cukup mencakup banyak banget ya Kredipal. Tadi ada yang menarik, udah banyak tool yang tersedia sebenarnya. Tadi Mbak Yasmin menyebutkan ada reply, terus ada agreement juga, loan agreementnya apa ya, perjanjian pinjamannya. Perjanjian pinjaman, bener. Nah reply ini tuh udah jadi kewajiban dari fintech playernya sendiri, fintech providernya sendiri ya Mbak ya? Iya betul. Nah kita ngobrol agak dalam dikit ya, karena generasi jempolan juga harus ngerti nih infrastruktur perlindungan konsumen tuh di kita tuh gimana sih. Jadi infrastruktur kita itu kan semua fintech lending ini yang berizin itu ada pengampunya ya, teman-teman. Pengampunya itu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri sangat concern. Jadi mereka punya infrastruktur pendukung perlindungan konsumen itu yang selalu berevolusi. Yang terakhir itu di Desember 2023, kalau saya nggak salah 22 Desember 2023. Jadi orang vibes-nya udah vibes liburan. Ini kita OJK kita vibes-nya ngeluarin peraturan untuk melindungi konsumen. Dia ada namanya POJK 22 tahun 2023. Itu di situ ada tertera dengan jelas, kalau saya nggak salah pasal 92 itu menyebutkan tuh apa saja hak konsumen, apa saja kewajiban konsumen, gitu. Jadi itu nanti teman-teman bisa baca di situ. Itu jelas sekali, tuh panjang haknya, kewajibannya juga ada di situ, terlihat jelas. Nah, terus apakah replay itu termasuk salah satu bagian yang diatur? Jadi sekarang semua yang berizin dan diawasi OJK itu wajib punya reply. Jadi teman-teman nggak susah lagi baca, kan kadang-kadang orang bilang ada fine print kecil-kecil apa itu sebenarnya summary-nya lah ya. Summary-nya itu ada di reply. Detailnya juga teman-teman harus baca tentu saja. Tapi paling nggak secara garis besar teman-teman bisa tahu ini produknya seperti apa. Itu ada di reply. Ada juga tentang perjanjian di situ, legal agreement-nya harus seperti apa, tidak boleh menyesatkan dan segala macam. Ada juga di infrastruktur itu. Gitu. Itu saya tahu persis nih Mbak Yasmin, karena Kredivo juga bikin reply ini, ringkasan produk ini gitu ya. Dan bukan hanya digital dan bisa diakses dari website atau di aplikasi gitu, tapi di kantor juga harus di print, harus di print supaya bisa dibaca. Dan itu bentar lagi harus dihafalin loh, dites. Aduh, tapi harus diperbaharui terus juga ketika ada produk update. Betul. Gitu. Berarti sebenarnya udah available, tapi penggunanya aja yang suka malas baca ya. Iya, memang literasi kita itu harus ditingkatkan ya. Harus sering dibaca, apalagi katanya nih Mbak ya. Katanya sekarang orang tuh time span-nya untuk konsentrasi itu memang makin pendek. Gara-gara sekarang udah ada 15 seconds kan sekarang kalau story itu, kenapa 15 seconds? Karena time frame-nya makin pendek. Nah, mungkin kalau kita bicara hak dan kewajiban nih, kalau kita mau haknya, ada kewajibannya juga. Jadi yang 15 second time frame makin pendek itu coba kalau untuk hal-hal yang serius ini ya teman-teman ya, karena ini kan menyangkut track record teman-teman gitu kan. Jadi coba dibaca betul-betul deh gitu. Kita titipin baca benar-benar, karena sebenarnya sudah tersedia tapi menjadi kewajiban. Jadi bukan hanya hak tapi kewajiban teman-teman juga untuk baca. Mungkin nanti kontennya harus ya itu ada edukasinya. Jadi nggak cuma memasarkan haknya doang ya, tapi juga kewajiban. Mau ini tapi harus ini gitu. Udah siap apa belum gitu ya Mbak. I see. Benar, jadi memang hak dan kewajiban konsumen itu diatur dalam memang perlindungan konsumen sebenarnya untuk kebaikan konsumen sendiri ya Mbak ya. Betul. Pernah ada nggak sih kasus-kasus nih laporan gitu kepada AFPI yang benar-benar mencerminkan orang, wah nih orang nggak paham nih hak dan kewajibannya. Iya. Versus yang mengerti gitu. Seperti apa Mbak perbedaannya? Iya, benar. Jadi kita itu di AFPI itu juga ada kanal pengaduan konsumennya Mbak, namanya Jendela ya. Di situ jadi kami sering review lah ya. Memang yang menohok itu banyak sekali aduan yang masuk itu ternyata salah kamar. Jadi maksudnya salah kamar itu ngadunya itu ke AFPI gitu kan kami tadi yang karena kami itu hanya menaungi yang berizin dan diawasi OJK 101 platform tadi. Tapi begitu aduan itu banyak sekali yang ternyata dia kira berizin tapi dia masuk ke platform yang nggak berizin, karena ternyata tuh ada fenomena nih sekarang. Kita itu banyak di cloning. Saya nggak tahu terjadi juga nggak di tempat Mbak. Jadi di KW lah ya. Oh banyak. KW 1, KW 2, KW 3 gitu. Banyak yang gitu. Kadang-kadang nih, bukan hanya kadang-kadang lah. Banyak juga saya lihat KW-nya bukan KW 1 yang dia kejeblosnya. KW 3 pun dia kejeblos gitu. Kita bingung kok bisa ya. Ini jelas-jelas. Jadi aduannya, data saya tiba-tiba disebar.
bos di kantor saya tiba-tiba tahu saya punya utang, foto saya disebar segala macam begitu. Itu juga mungkin kita beberapa kali sering baca di media lah, di mana gitu ya. Dan akhirnya yang dituduh adalah platform yang legal tadi ya, karena mungkin namanya dibikin semirip mungkin ya, Mbak. Semirip mungkin, bukan hanya namanya, kita juga kan kita punya banyak kanal ya, kanal untuk ngajuin pinjaman memang lewat platform, tapi kanal berinteraksi itu kita ada sosial media, ada apa, itu pun suka di-cloning, sosial medianya juga sering di-cloning, Mbak ngalamin juga ya. Iya, jadi teman-teman juga nih kredibel hati-hati ya kalau misalnya follow akun sosial media kita itu banyak juga scammers yang akan otomatis nge-follow balik, bahkan langsung nge-DM gitu untuk menawarkan berbagai layanan, Mbak. Jadi itu hati-hati. Iya, pinter-pinter memang si scammer-scammer. Jadi kitanya harus lebih pintar. Nah, jadi itu akhirnya ada kasus-kasus yang begitu. Kita tentu aja, Mbak, karena kan kita spirit kita mau bantu ya. Akhirnya kita angkat, kita masukkan ke Satgas Pasti namanya, yang khusus untuk menangani yang ilegal-ilegal ini, gitu ya. Tapi kan itu udah kejebur duluan. Jadi udah pain point-nya udah banyak gitu buat si korban gitu, kita namakan korban ya. Jadi kita berharap nih lewat acara ini tolong diperhatikan lagi kalau mau meminta pinjaman ke platform-platform itu, pastikan jangan platform yang begitu. Mungkin itu yang sad story-nya. Good story-nya gimana? Nah, biasanya kalau good story orang nggak laporan. Bener. Jadi kalau good story itu orang nggak ada kasih laporan ya, dia biasanya cuma diem aja gitu kan. Paling jempol bintang 5 gitu ya. Iya benar-benar, kalau lihat di aplikasi jadi ada jempol bintang 5 dan ini ya. Tapi ini mungkin kalau dulu kita beberapa bulan lalu kita sering dengar ya silent majority gitu ya, di industri kita ini juga ada nih, saya bilangnya mungkin happy majority. Kenapa happy? Karena angkanya naik terus. Jadi hingga Januari, jadi sejak 2019 hingga Januari 2024 ini, penggunanya fintech P2P lending itu udah di 785 triliun. Ya, disbursementnya di 785 triliun, penggunanya udah 123 juta borrower lebih. Jadi banyak sekali yang menggunakan gitu kan. Kalau mereka nggak happy, Mbak, angkanya nggak akan naik, tapi turun gitu. Biasanya kan kita supply and demand ya. Kalau supply-nya nggak bagus, ya demand-nya akan shrinking dengan sendirinya. Ini naik terus. Jadi sebenarnya banyak happy customer out there, tapi ya nggak dibilang, cuman dilaksanakan aja. Sebenarnya kan kita lebih seneng orang yang action daripada talk only kan. Jadi gitu ya. Betul. Jadi kalau yang noisesnya itu memang banyaknya dari unhappy client, dan majority itu dari yang fintech P2P yang ilegal. Ya sebenarnya mungkin karena dia udah desperate ya, mungkin dia tahu itu juga mungkin karena kelalaian sendiri, and then dia teriak-teriak paling kencang karena mereka juga nggak tahu, tidak ada yang menaungi. Tadi seperti Mbak Yasmin bilang, akhirnya kapi deh gitu ya, mau kemana lagi gitu ya. Betul. Tapi mungkin ini titip pesan aja, Mbak, kita di Undang-Undang P2SK itu sudah ada, jadi sudah ada ranah yang mengatakan bahwa kita boleh ambil ranah hukum untuk melakukan tindakan terhadap fintech P2P ilegal. Dan itu kami sangat sambut baik. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya ada yang kesulitan di yang ilegal, lapor ke kita bisa angkat ke Satgas Pasti, nanti kita catat dan kita bisa bersama-sama memerangi yang si ilegal ini. Dan juga berdampak untuk industri juga ya, Mbak ya. Betul. Betul, karena kalau kita lihat nih kadang-kadang topiknya karena kalau kita bicara zonk itu majority itu kan pinjol ilegal ya, Mbak ya. Yang kena zonk itu memang bukan cuma konsumer, seluruhnya, maksudnya bukan hanya industrinya, regulator kita juga. Media tuh sering sekali kan bilang kalau kata-katanya udah pinjol gitu ya. Pasti orang mikirnya pinjol itu bikin benjol deh. Iya gitu. Benar-benar ya kan? Pinjol bikin benjol. Padahal akhirnya itulah makanya kita bilang ya udah kalau pinjol itu ilegal. Kita itu fintech P2P lending, sampai harus di level itu, karena kalau enggak nanti orang menyamaratakan tuh. Karena rata-rata kasus yang di media tentang pinjol itu ilegal. Gitu. Karena ilegal itu mereka, nah tadi kan kita cerita kewajiban hak dari sisi konsumen ya. Dari sisi fintech P2P lendingnya ada nggak kewajibannya? Banyak gitu kan. Tapi kalau fintech P2P atau pinjol ilegal, mereka punya kewajiban nggak? Paling nggak tidak ada ranah hukumnya kan. Jadi kewajibannya dia mungkin kepada stakeholder aja, kepada shareholdernya duitnya balik. Udah akhirnya makanya dia melakukan segala cara supaya itu duit balik gitu. Kalau fintech P2P lending yang legal, kewajibannya itu diatur secara jelas dan tegas di ranah-ranah peraturan. Jadi ada POJK-nya sendiri, ada turunan SEOJK-nya, POJK-nya ada POJK 10, ada SEOJK-nya, ada undang-undangnya.
merujuk ke berbagai macam jenis ranah aturan. Makanya mereka nggak bisa sembarangan gitu kan, nggak bisa asal duit balik aja gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin belum terlalu terbiasa gitu ya, fintech P2P lending ini kalau dibilang kan tadi kok foto-foto saya tersebar di mana-mana. Sorry, terlalu semangat. Nggak Mbak, Karena saya juga gemes kalau dengar orang yang fotonya tersebar di mana-mana, itu kan malu banget ya Mbak. Jangan sampai deh. Kalau di fintech P2P lending yang legal, kita itu hanya bisa mengakses namanya itu camilan. Camilan sampai ada jinglenya loh dibikin OJK, camilan gitu ya. Habis itu camilan itu kamera, mikrofon, location. Hanya 3 itu pun ada alasannya kenapa kita bisa ambil, karena kan kita nggak bertatap muka langsung. Jadi lewat kamera, mikrofon dan location. Di luar itu boleh nggak boleh. Di luar itu di lock nggak boleh. Taunya nggak boleh dari mana, kan bisa aja dibilang nggak boleh tapi ternyata tetap akses gitu. Kita itu punya si pengampu itu rajin loh muter-muter, ada pengawasnya sendiri. Jadi pengawasnya itu ada mengaudit, ya kan, rutin mengaudit si platform-platform ini. Dalam kegiatan auditnya tuh dia lihat ada nggak ini gitu. Jadi memang bukan hanya ada aturannya, tapi ada penegakan aturannya melalui keliling-keliling tadi, patroli pengawasan oleh regulator kita. Gitu, itu yang mungkin paling simpelnya gitu ya. Banyak hal lain juga yang nggak boleh. Kontak darurat, emergency contact gitu, diberikan harus ada konsen dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya banyak ranah aturannya untuk fintech P2P lending yang legal. Jadi nggak bisa sembarangan. Tapi kalau yang ilegal ya asal duit balik gitu kan. Benar. Atau asal disburse sih gitu. Asal ada konsumen yang meminjam dari dia gitu. Dan dia itu lebih serem lagi ya. Betul, ketok bunganya juga tinggi yang di luar aturan juga ya Mbak. Benar. Mungkin ini menarik sih, saya setuju banget bahwa penyedia layanan fintech sendiri sebenarnya kewajibannya lebih banyak lagi gitu. Dan semuanya sudah diatur gitu ya Mbak. Jadi benar-benar nggak bisa sembarangan dan sepertinya kalau misalnya memang regulator juga sangat menekankan perlindungan konsumen gitu, tapi juga mengeluarkan kebijakan yang aku rasa bisa menguntungkan keduanya ya, konsumennya juga, tapi penyedia layanannya juga, sebenarnya supaya industrinya bertumbuh kan ya. Jadi di sini kan sebenarnya ada permintaan, maksudnya ada pasarnya yang memang membutuhkan, ada gap di penetrasi kredit yang di sini memang harus dipenuhi kan ya Mbak. Betul Mbak. Dan harus diingat lagi tadi Mbak Yasmin bilang perbedaan antara pinjol sama fintech lending itu sangat jelas ya Mbak ya. Ya benar sangat jelas Mbak. Saya pribadi sih memang sangat concern ya, karena kan kalau Mbak bilang tadi berarti demand-nya ada gitu ya. Menurut saya tolak ukur sederhananya aja nih, kalau masih sering kita dengar berita tentang pinjol ilegal, berarti demand-nya masih tinggi. Ya kan, berarti demand-nya masih tinggi gitu. Demand-nya tinggi tapi tidak diiringi oleh literasi keuangannya. Makanya nih Mbak Indina hadir di sini kita senang karena ini kan salah satu cara untuk literasi ya. Untuk bilang ke teman-teman kalau memang perlu gitu ya, pinjaman itu perlu, dan pinjaman itu nggak selalu negatif loh ya Mbak ya. Pinjaman itu bisa jadi sebagai leverage kan, bisa meningkatkan. Harusnya sebenarnya apapun yang kita lakukan itu menjadi peningkatan gitu kan, bisa jadi leverage. Pakai ya monggo, tapi pakai yang legal ya kan, pakai yang fintech lending yang legal. Ada lagi nggak Mbak tipsnya untuk supaya lebih melek gitu sama soal hak dan kewajiban ini? Jadi banyak sebenarnya sarana yang udah disediakan nih untuk tahu lebih lanjut tentang apa sih lembaga jasa keuangan, terutama fintech lending ya. Terus menurut saya juga tadi kalau kembali ke basic, zaman sekarang harus melek keuangan, harus sering ikut tuh financial literacy, financial planner. Sekarang kayaknya konten-konten sekarang juga banyak yang menarik-menarik kok kontennya ya. Jadi harus sering diikuti. Jadi harus sering mengukur diri dan membatasi diri juga kali ya. Jangan sampai minjem karena gaya hidup. Ya kan? Minjem karena gaya hidup kepingin. Maksudnya sekarang kan semuanya tergantung angle ya Mbak. Kita beli handphone baru kalau untuk gaya hidup jadi zonk. Tapi kalau untuk produktif dari handphone kita bikin konten yang menarik, kontennya ternyata dijual, jadi produktif, jadi menghasilkan, malah jadi plus gitu kan. Jadi mungkin harus sering-sering tahu kemampuan diri juga, ikut financial literacy juga. Mungkin ada satu lagi kewajiban ya Mbak ya. Ini benar nggak? Termasuk kewajiban konsumen bahwa mereka juga berkewajiban untuk menjaga data dirinya sendiri. Untung diingetin. Bener banget ya. Sesimpel ini ya, sesimpel jangan ngepost KTP atau ngepost pasport deh.
Saya masih sering lihat orang suka ngepost data-data pribadinya, data apa itu benar banget ya. Karena kita sekarang juga di ranah peraturan itu udah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Di dalam undang-undang P2SK juga menegaskan, di dalam COC-nya AFPI pun, jadi AFPI juga ada Code of Conduct itu juga menegaskan tentang perlindungan konsumen, terutama perlindungan data pribadi. Di dalam platform P2P lending atau platform digital lending itu juga sangat ditegaskan tentang perlindungan data pribadi. Tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau konsumernya juga paham. Ya kan, jangan mudah juga terpancing phishing, scamming gitu kan. Karena begitu teman-teman jadi warga digital, itu ada istilahnya kalau di bahasanya perbankan inherent risk. Resiko yang memang melekat, selalu ada resiko itu. Jadi kita harus mewaspadai diri juga, jangan sampai terpancing gitu kali ya Mbak ya. Ini menarik sih gitu, karena tadi mungkin ada yang kena zonknya ketika data mereka tersebar, tapi karena mereka kena phishing gitu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya bukan dari penyedia layanan fintechnya sebenarnya ya, betul. tapi dia juga berkewajiban untuk ngasih OTP lah ya kan, kadang-kadang terus dengan iming-iming yang mungkin naikin limit lah ya kan, atau dapat akses ini kartu itu dengan limit sekian gitu ya Mbak ya. Betul. Dan akhirnya ngasih datanya dengan santai gitu ya. Iya. Ada lagi Mbak pesannya untuk konsumen fintech ya, baik calon maupun pengguna fintech di Indonesia? Iya. Mungkin sering lebih aktif lagi, lebih sering ngelihat konten-konten yang bermanfaat ya di sisi literasi. Terus juga paham teman-teman bahwa fintech P2P lending ini pengampunya banyak. Jadi kalau berhubungan sama fintech P2P lending yang legal dan berizin itu bukan hanya ke platformnya, teman-teman juga didampingi. Jadi ada kami di belakang ya, itu ada asosiasinya. Kalau ada kesulitan bisa ke asosiasi, kami punya kanal sendiri, ada websitenya, ada kanal pengaduannya, ada regulatornya gitu kan. Jadi nggak sendirian lah, kurang lebih begitu ya. Mungkin itu kali ya yang saya titip pesannya, jangan takut, jangan malu. Mungkin gitu, kadang-kadang kan orang mikir, aduh saya kok pinjaman itu nggak selalu berarti buruk. Bukan berarti kita harus meminjam ya. Yang jelas harus diingat prinsipnya itu adalah bridging likuiditas. Jadi bukan tidak punya duit. Kalau tidak punya duit ya jangan minjem. Bridging likuiditas ya. Itu saya baru dengar nih. Iya, jadi itu tadi ya, ketika kebutuhannya sekarang tapi saya punya uangnya masih nanti ya. Jadi gitu kalau ya. minjem itu bukan nggak punya duit ya teman-teman ya. Jadi makanya jangan malu kalau misalnya ini again nih, saya pribadi itu saya bekas perbankan by the way teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya perusahaan-perusahaan besar, orang-orang yang yang sukses itu bukan berarti mereka nggak pernah minjem gitu. Banyak mungkin teman-teman lihat aja di bursa aja, rata-rata perusahaan di bursa itu dia pasti punya komposisi pinjaman gitu. Kenapa? Karena pinjamannya itu untuk leveraging. Kenapa? Karena dia bukan tidak punya duit, dia punya duit, tapi saya punya duitnya nanti. Teman-teman gajian mungkin tanggal 20, tanggal 1 punya kebutuhan. Mas sambil menunggu tanggal 20 gimana? Ya minjem aja, nggak apa-apa toh gitu ya. Jadi mungkin prinsip dasarnya itu kali, itu hanya bridging. Selama teman-teman yakin bridging bisa dibayar nanti, gunakan pinjaman dengan edukasi yang baik, mengerti, paham betul apa terms and conditionnya, platformnya harus platform yang benar, pahami hak dan kewajibannya. Insya Allah kalau begitu aman. Wow, itu penutup yang bagus banget Mbak Yasmin, sudah merangkum semuanya yang kita bahas hari ini. Jadi mudah-mudahan Kredipal dan semua pengguna fintech yang menonton hari ini harusnya udah lebih canggih ya, udah jadi generasi yang lebih jempolan lah ya gitu ya, untuk menggunakan fintech dengan lebih bijak. Supaya nggak kena zonk. Jangan zonk ya. Oke. Jangan pakai pinjol yang bikin benjol. Jangan pakai pinjol ilegal ya teman-teman. Titip kalau ada yang tahu pinjol ilegal, tolong dilaporin. Opsinya udah banyak banget yang legal ya Mbak ya. Kenapa harus pakai yang ilegal teman-teman ya kan? Oke Mbak Yasmin, thank you banget. Dan aku mau kasih apresiasi lagi juga sekali lagi untuk AFPI-nya sendiri sih, yang udah punya agenda yang sangat banyak untuk bisa menaungi 123 juta konsumen di seluruh Indonesia. So thank you banget Mbak Yasmin, dan sukses untuk semua project-projectnya, untuk kesibukannya. Sehat terus dan makasih udah datang ke Kredikas hari ini. Thank you, sukses terus Kredikas. Sampai ketemu ya teman-teman. Sampai ketemu teman-teman.